sejak kebangkitannya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia, jaga akidah dan sunnah Rasulnya. Alhamdulillah segala puji baginya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia, menjaga agama manusia dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil mu'allimil tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Thumma assalatu wassalamu 'alan nabi wa alihi wa sahbihi jari'udhu. Ya Rabbana kaffir 'anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimun. Nad'uka Allahumma ilman nafi'a min yawmina ilal hisabi yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyyil ummiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'd. Para asatidzah, para hujjaj, sesepuh dan segenap jamaah Masjid Al-Abrar yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah malam hari ini kita berkumpul kembali untuk melanjutkan pengajian kitab tafsir Jalalain. Mudah-mudahan apa yang akan kita baca menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Surah Yasin yang sering kita baca dan ulang-ulang setiap malam Jumat, atau kalau ada selamatan, kalau ada syukuran kita baca, ini tentu sudah akrab di telinga kita. Ayat 60, ayat kemarin pembahasan terakhir kita itu ayat 55. Ayat 55 menyatakan inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Sesungguhnya penghuni surga pada hari ini, maksudnya di hari kiamat, setelah Allah berikan keputusan untuk masuk surga, maka penduduk surga itu fi syughulin fakihun, dalam kesibukan menikmati pemberian-pemberian yang Allah karuniakan kepada mereka. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Pada ayat berikutnya, ayat 56 di sini masih gambaran tentang ashabul jannah, masih gambaran tentang para penghuni surga. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqiun. Hum wa azwajuhum, mereka dan pasangan-pasangan mereka, istri-istri mereka, fi dhilalin, dalam tempat berteduh. Jam'i dhullatin ay au dhillin, ini adalah jamak dari dhullah atau dhillin. Sebagai khabar, ay la nasibah la tusibuhum asy-syamsu,
tidak akan menimpa mereka asyamsu matahari. Maksudnya tidak ada panas di sorga. Di sorga itu adem saudara. Di sorga itu sejuk dan tidak ada hawa panas. Beda dengan di dunia. Di sorga itu hum wa azwajuhum fi hilalin, dalam tempat yang teduh, dalam tempat sejuk di mana tidak ada sinar matahari, tidak tertimpa panasnya matahari. Ini gambaran sorga untuk para penghuninya, penghuni sorga. Allah berikan kenikmatan-kenikmatan. Di bawah tempat berteduh, di bawah tempat yang rindang, rimbun, tidak ada panas. Alal araiki, mereka ada di atas dipan-dipan atau ranjang-ranjang. Araik itu jam'u arikah, jamaknya lafaz arikah. Wa huwa sariru fil hajalati. Dia itu adalah ranjang yang ada kelambunya. Lambu kayak raja aja pokoknya di sana. Awil farashu fiha, atau yang ada lemek atau ada alasnya di dalam ranjang itu, di dalam dipan itu. Para penghuni surga dengan pasangan-pasangannya, dengan istri-istrinya, ini Allah berikan tempat yang terbaik bagai raja dan permaisurinya. Jadi ada tempat tidurnya, di dalam kamar tempat tidurnya juga yang paling baik. Kemudian juga ada kelambunya, persis dengan tempat tidurnya raja-raja terdahulu. Ini gambaran untuk para penghuni surga dengan pasangan-pasangannya. Dari sini bisa kita ambil pemahaman bahwa nanti memang akan dikumpulkan seseorang dengan orang yang memang dicintainya di dunia selama dalam keadaan beriman. Insya Allah kita akan dipertemukan juga dengan keluarga-keluarga kita yang beriman. Kita juga akan dipertemukan dengan anak-anak kita, dengan istri-istri kita, semuanya dipertemukan ini dalam keadaan beriman dan akan bertemu nanti di sana, di surga. Muttaqiun khabarun tsani. Ini menjadi khabar yang kedua, muta'alliqun. Muta'alliqun khabarun tsani, muta'alliqun ala lahum fiha fakihatun. Dia bertakluk dengan lafaz sesudahnya atau ayat sesudahnya. Jadi mereka bersandar, penghuni surga ini bersandar di satu dipan atau ranjang lengkap dengan kelambunya bersama pasangan-pasangannya. Tidak ada panas, jadi sejuk aja, sejuk dingin, nggak perlu AC di sana mah. Jadi udah benar-benar sejuk, udah benar-benar tidak ada hawa panas. Yang namanya keringat aja nggak ada hari. Kan keringat itu kan kotor. Satu simbol atau satu kebiasaan yang memang ada di dunia. Semua yang kotor-kotor di surga itu nggak ada, termasuk keringat juga nggak ada. Kenapa ya? Karena tadi tidak ada tempat panas, tidak ada cahaya matahari yang menimpa dia sehingga menimpa ahli surga sehingga membuat mereka itu berkeringat, tidak ada. Nggak ada rasa capek juga. Itu gambaran surga. Lahum fiha fakihatu wa lahum fiha ma yad'un. Bagi penghuni surga, di dalam surga itu ada buah-buahan. Walahum fiha ma yad'un, dan di sana bagi penghuni surga itu ada ma yad'un, apa yang mereka inginkan. Ayatamannawna, apa yang mereka impikan, apa yang mereka angan-angan. Begitu pengen durian, belum ngomong udah ada. Baru terbesit dalam hatinya. Kayaknya enak durian dicelupin kopi, ada lagi. Udah pernah nyoba belum Pak? Durian dicelupin kopi. Kayaknya enak juga nih kalau durian dibikin tinja, ada. Pokoknya baru terbesit dalam pikirannya itu ada. Ini lahum fakihatu, lahum fiha fakihatu wa lahum ma yad'un. Bagi mereka apa saja yang mereka inginkan. Yad'un itu yatamannawna, yang mereka angan-angan. Baru angan-angan saja itu sudah Allah wujudkan. Enak, ini gambaran penghuni surga. Oleh karenanya ibadah-ibadah kita kalau buat nebus tiket surga nggak cukup hadirin. Karena ibadah kita banyak kurangnya, banyak taksir atau kesembronoannya. Taruhlah kita ibadah 24 jam. Sholat, ada yang sholat bisa 1 jam. Sholat ya paling lama 5 menit dah. 5 menit kali 5 menit yang 4 rakaat. 5 menit kali 5, 25 menit. 25 menit yang ingat Allahnya paling berapa menit?
Itu kalau untuk beli tiket surga nggak mungkin. Karenanya surga ini Allah berikan kepada orang-orang beriman. Ini bukan berarti balasan dari amal, bukan. Artinya bukan bandingan dengan amal kita, bukan. Tidak ada satu orang pun yang masuk surga karena amalnya, nggak ada. Tidak ada. Lalu sebab apa penghuni surga bisa masuk surga? Itu karena rahmat Allah, karena sayangnya Allah kepada penghuni surga itu. Sayangnya Allah kepada orang-orang mukmin. Kalau udah sayang, maka balasannya Allah berikan lebih dibanding dengan ibadah yang sudah kita lakukan. Kalau ibadah kita aja dihitung-hitung cuma 25 menit sehari, kali berapa umur kita, ya taruhlah umur 65 gitu, hitung dah tuh 25 berapa hari, paling jadinya cuma 20 jam dah, 20 jam ingat Allah. Tapi dibalasnya abadi, dibalasnya khalidina fiha. Ini kan berarti bukan bandingan. Surga itu tidak bisa dibandingkan dengan ibadah-ibadah kita yang serba kurang semuanya. Semuanya dimasukkan surga itu karena rahmat Allah, bukan karena amal ibadahnya. Oleh karenanya Rasulullah bilang kepada kita, la yadkhulanna ahadun al-jannata bi'amali. Tidak akan pernah masuk satu orang pun masuk surga, tidak akan pernah dengan amalnya. Nggak ada siapapun bisa masuk surga dengan amalnya, enggak. Bukan sebab amalnya. Wala anta ya Rasulullah, engkau juga tidak begitu ya Allah. Bukan karena sholatmu, bukan karena dakwahmu, bukan karena wala ana, kata Rasulullah. Begitu juga saya juga masuk surga bukan karena amal saya, kata Rasulullah. Illa ayyatagammadani Allahu bi rahmati, kecuali Allah memberikan rahmat atau sayangnya pada kita, kepada aku, kata Rasulullah. Semua adalah karena sayangnya Allah kepada hamba-hambanya. Kita kalau udah sayang sama anak, Pak, udah sayang sama bocah, disuruh A dia nurut, habis itu belum juga dia ngaso, disuruh dia nurut lagi. Udah paling dia sehari itu cuma sejam dah kerja, tapi kita suruh nurut aja anak. Kira-kira kita sayang nggak mana kita? Sayang. Begitu juga Allah pada hamba-hambanya. Perintah-perintah Allah kita laksanakan, larangan-larangan Allah sebisa mungkin kita jauhkan, kita hindarkan. Kalau ada yang pleset-pleset dikit, ada perintah-perintah Allah yang luput, kita laksanakan karena lupa misalnya, tapi saking Allah sayang kita nurut terus, maka insya Allah kita dapat rahmat Allah. Amin. Karena sayang, karena Allah sayang, ini bocah nurut amat ya, ini anak nurut amat, ini hambaku ini disuruh apa-apa nurut, dia salah-salah dikit ya udah saya ampunin. Dia lewat-lewat dikit, ada kewajibannya nggak sempurna, nggak apa-apa, udah saya maafkan. Itu Allah rahmatnya kepada hamba-hambanya. Sekali lagi, surga ini bukanlah bandingan amal kita, bukan bandingan amal kita, tapi surga ini adalah karena sayangnya Allah, rahmatnya Allah kepada kita yang sudah melakukan ibadah-ibadah atau sudah nurut kepada Allah. Nurut itu bahasa agamanya taat, sudah taat kepada Allah. Lahum fiha ma yad'un, fakatu walahum ma yad'un. Salamun qawlan min rabbir rahim. Salamun qawlan min rabbir rahim. Salamun, selamat, kesejahteraan. Qawlan, ini adalah sebuah ucapan. Aibil qawli, ini adalah sebuah ucapan. Khabaruhu, ini khabarnya. Ucapan itu min rabbin rahim, min rabbin dari Tuhan rahim yang maha penyayang, bihim kepada mereka. Ay yaqulu lahum salamun alaikum, maksudnya berkata siapa Rabb, siapa Tuhan, lahum kepada mereka salamun alaikum. Salamun itu maksudnya salamun alaikum atau assalamu alaikum. Saat sudah ada di surga, para penghuni surga itu menikmati kenikmatan-kenikmatan, pemberian-pemberian Allah, apa yang mereka inginkan. Lahum ma yad'un, apa yang mereka fiha fakihatu wa lahum ma yad'un, apa yang mereka angan-angan, baru terbersit aja itu udah sampai dan udah diwujudkan, itu dinikmati semua oleh penghuni surga.
penghuni surga, insya Allah kita termasuk dalamnya. Amin. Kita lagi enak-enak, lagi menikmati semua yang kita bayangkan, menikmati semua yang kita inginkan. Tiba-tiba ada suara, tiba-tiba ada suara, salamun alaikum. Kita semua, penghuni surga semua, melihat suara, melihat dan menghadap ke atas dari asal suara itu. Dan itulah suara Allah. Salamun qaulan min rabbir rahim. Salamun itu maksudnya salamun alaikum. Jadi salamnya Allah bukan salamun qaulan min rabbir rahim, bukan, tapi salamun alaikum. Selamat, keselamatan untuk kalian. Yang tadinya lagi asik-asik makan durian, yang tadinya lagi asik menikmati pemberian Allah, seluruh penghuni surga begitu mendengar suara ini langsung menengadah ke atas dan langsung melihat wajah Allah, melihat hadirat Allah, dan lupa sama kenikmatan tadi. Lupa saudara, lupa kita kalau udah ada kenikmatan yang lebih, manusia kalau udah ada kenikmatan yang lebih tinggi, kenikmatan yang lebih lezat, pasti kan lupa. Makan teri misalnya, habis makan teri, kemudian makan yang lebih enak dibanding teri. Bandeng apa, kasih kakap misalnya, dikasih kakap digulein, terima terinya juga asin banget lagi. Nah ini dikasih ikat, lupa sama ikan teri, lupa dengan kenikmatan yang sebelumnya yang sifatnya itu masih tidak terlalu, nikmatnya tidak terlalu dahsyat. Nah, memandang wajah Allah ini adalah kenikmatan yang paling puncak. Oleh karenanya saat salamun alaikum, semua penghuni surga menengadah, melihat dan lupa terhadap nikmat-nikmat yang sudah pernah mereka nikmati dan sudah pernah mereka bayangkan atau sudah pernah mereka nikmati di surga. Jadi semuanya fokus, semuanya melihat kepada Allah, tidak berpaling kepada nikmat apapun, enggak berpaling. Bidadari lupa, istana-istana lupa, makanan-makanan lupa, semuanya tengadah, semuanya melihat wajah Allah langsung di surga dengan mata kepala, dengan mata kepala langsung. Kalau di dunia tidak bisa kita melihat Allah dengan mata kepala, tidak. Tapi kalau dengan mata hati, ru'yatullah bil qalb, melihat Allah dengan hati bisa. Tapi kalau melihat dengan mata kepala nggak bisa. Nah di surga itu melihat semua penghuni surga nanti melihat Allah dengan mata kepalanya, dan ini puncak kenikmatan di mana penghuni surga, di mana kita lupa dan berpaling dari semua nikmat. Udah ogah lagi, artinya ogah nengok aja udah nggak mau, cuma pengen lihat Allah. Dan ini berlangsung terus hadirin, berlangsung terus sampai saatnya dihijab atau dihalangi, sampai saatnya semua penghuni surga kemudian dihalangi atau dihijab, diturunkan tirai, ya bukan tirai seperti hordeng itu, bukan, pokoknya udah mulai gak bisa lihat lagi. Beberapa waktu melihat sampai batas yang ditentukan, akhirnya sudah tidak melihat lagi, dan sampai di situ maka barokah, kenikmatan, kemudian kenyamanan karena habis melihat Allah, memandang Allah ini masih terus berasa. Nah dari situ mulai mereka menikmati kenikmatan surga lebih enak lagi. Kenapa? Karena udah ketemu pemiliknya, karena sudah dipersilakan dan sudah ditemuin langsung oleh yang punya surga. Jadi sebelum memandang wajah Allah sudah ada kenikmatan-kenikmatan, sudah disajikan. Biasanya tamu emang kalau belum ditemuin kan biasanya dibawain teh dulu ya, dibawain teh. Kalau ada roti ya bawain roti, lontong kalau ada lontong bawa semua. Belum ketemu itu, belum ketemu sama sahibul bait, belum ketemu sama yang punya rumah. Nanti begitu ketemu sama yang punya rumah, ngobrol sebentar, habisin, Dah yang punya rumah pergi, rasanya udah enak banget kita. Kenapa? Karena udah ketemu, sudah dipersilahkan. Artinya memang yang punya rumah juga ridho, yang punya rumah juga senang kita ada di situ. Makin enak rasanya lontong, makin enak rasanya roti,
karena udah ditemuin yang punya. Nah kalau belum ditemuin kan gak enak. Nah di sini salamun alaikum ini adalah ucapan min Rabbir Rahim, ini adalah ucapan dari Tuhan yang Maha Penyayang. Maksudnya adalah dari Allah untuk orang-orang mukmin. Insya Allah kita termasuk dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Puncak kenikmatan tertinggi memandang wajah Allah. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Wa yaqulu, ditafsirkan oleh Imam Jalalain, wa yaqulu, dan Rabb dan Tuhan berkata, berfirman, wamtazul yawma ayyuhal mujrimun, dan berpisahlah kalian pada hari ini ayyuhal mujrimun, wahai orang-orang yang berdosa. Ayin faridu, pisahlah kalian semua, anil mu'minina, dari orang-orang mukmin, indahtilatihim bihim, ketika bercampurnya orang-orang mujrimin bihim dengan orang mukmin. Wa yaqulu, ini ditafsirkan oleh Imam Jalalain, ini perkataan sebelum masuk surga, saudara. Jadi ketika dibangkitkan dari kubur, kemudian ada yang berseru. Ini riwayat hadis, sama juga dengan cerita memandang Allah tadi, itu juga riwayat, itu adalah kisah yang disebutkan oleh Rasulullah. Begitu juga ini menafsirkan ayat wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Imam Jalalain menafsirkan, pergi sana pisah, jangan campur sama orang mukmin. Ini Imam Jalalain mengambil dari satu riwayat hadis bahwasannya Rasulullah mengabarkan, menceritakan nanti ketika dibangkitkan hadirin, maka ada suara yang berseru, kata Rasulullah, ada suara yang berseru, setiap orang bersama dengan apa yang dia sembah. Setiap orang bersama dengan sesembahannya. Berseru-seruan itu, ya, seruan itu kencang. Kullu ummatin tattabi'u ma'budaha. Kullu ummatin tattabi'u ma'budaha. Terus gitu. Nah, setiap orang, setiap umat silakan ikutin sembah-sembahannya. Ikutin yang dulu di dunia dijadikan Tuhannya. Ada yang ikutin harta, ada yang ikutin raja, wah ikutin macam-macam, rajanya ke neraka, dia ikut neraka. Ada yang ikutin hartanya yang masuk neraka, dia ikut neraka. Memang setiap umat diajak untuk mengikuti, dituntut untuk mengikuti sesembahannya. Bentuknya berhala, ya masuk ke dalam berhala. Nah, di antara golongan orang mukmin ini ketika ada seruan, semua umat kumpul dengan Tuhannya, dengan yang disembah, maka orang-orang mukmin kumpul bareng-bareng. Orang-orang mukmin ma'budnya atau Tuhannya adalah Allah. Nah, Allah saat itu belum kelihatan, nanti di surga baru kelihatan. Saat itu belum kelihatan. Ini keadaan di padang mahsyar. Nah, dalam pada itu kemudian muncul dari sebelah kanan arsy, kemudian muncul malaikat besar. Malaikat yang demikian agung, demikian besar. Kemudian ini malaikat bilang dari sebelah kanan, aku adalah Tuhan kalian, kata malaikat. Kemudian orang-orang mukmin, enggak, bukan, saya tidak percaya, bukan engkau Tuhan kami. Nah, muncul lagi malaikat dari sisi kiri arsy, malaikat besar lagi, lebih besar dibanding yang pertama. Orang-orang mukmin kemudian bilang, bukan, engkau juga bukan Tuhan kami. Malaikat yang kedua ngaku-ngaku lagi, saudara, ngaku-ngaku, aku adalah Tuhan kalian. Nggak bisa dibohongin orang mukmin. Cuma di antara orang-orang mukmin itu ada yang diem aja, diem aja ini jaga aman. Iya apa bukan ya? Ini bukan ya Tuhannya. Ini adalah orang-orang munafik. Di antara orang mukmin di padang mahsyar itu ada yang ikut-ikut orang mukmin, kumpul bareng sama orang mukmin, dikumpulkan, namanya orang munafik. Kayak Abdullah bin Ubay bin Salul misalnya, ikut barisan orang mukmin. Ketika ada malaikat, dia diem aja, dia nggak bilang A, nggak bilang B, ikutin. Nah, kemudian ketika Allah kemudian bertajalli, Allah muncul, orang-orang mukmin kemudian yakin bahwa itu adalah bukan malaikat dan itu adalah Allah, maka orang mukmin langsung bersujud semuanya. Nah, ini orang munafik, ini benar, ikutlah, kita ikut yuk, kita ikut sujud. Nah, begitu sujud, begitu dia mau sujud langsung terbalik, saudara.
Begitu dia mau sujud langsung terjungkal, maka muncullah seruan wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Jauh-jauh orang-orang munafik, jauh-jauh pisah barisan, jangan di depan, jangan bersama dengan orang-orang mukmin. Jadi nggak berhasil. Ini orang munafik yang di dunia ibadahnya itu karena penuh dengan kepalsuan, yang imannya itu juga penuh kepalsuan, cuma cari aman, bukan benar-benar menyembah Allah. Saat orang-orang mukmin sujud di hadapan Allah, dia nggak bisa sujud, langsung jungkal jatuh. Dan di sini ada seruan wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Pisah jauh-jauh kalian orang-orang yang berdosa, jauh-jauhlah kalian orang-orang munafik, jangan bareng sama orang-orang mukmin. Nggak bisa sujud. Hadirin jamaah rahimakumullah, sujud ini tanda, saudara, tanda kita sebagai orang mukmin. Minimal kita itu pernah sujud, dan sujud kita yang tulus, yang ikhlas karena Allah, ini yang bisa menyelamatkan kita. Tapi orang munafik yang sujudnya itu bukan karena Allah, sujudnya karena selain Allah, maka nanti di akhirat ketika melihat Allah dia nggak bisa sujud. Nggak bisa sujud, di situ baru terbuka, baru terkuak bahwa mereka bukan orang mukmin, sesungguhnya mereka munafik. Maka di situ dipisahkan oleh malaikat, nih barisan munafik, bukan barisan orang-orang mukmin, dipisahkan. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Alam a'had ilaikum, bukankah, ini perkataan Allah kepada orang-orang munafik. Alam a'had ilaikum, bukankah aku telah menjanjikan kepada kalian, mengikat janji kepada kalian. Maksudnya amurkum, aku memerintahkan kalian ya bani Adam, wahai manusia, wahai keturunan Adam, ala lisani rusuli, dengan lisannya para utusanku. Bukankah aku telah janjikan, aku perintahkan alla ta'budu syaitan, agar kalian tidak mengikuti setan. Maksudnya tattabi'uhu la tuti'uhu, janganlah kalian mentaati setan. Innahu lakum aduwwum mubin, karena sesungguhnya setan itu bagi kalian adalah musuh yang nyata. Bayyinul adawati, maksudnya yang jelas-jelas permusuhannya. Ada yang berseru, Allah berseru kepada orang-orang munafik. Allah berseru kepada orang-orang munafik, alam a'hadu ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan. Bukankah dulu di dunia sudah aku bilang kepada kalian jangan ikuti setan, jangan taati setan, sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata. Perkataan Allah ini, seruan Allah ini kepada orang munafik, ini jadi pembuktian. Ini jadi bukti bahwa dulu sudah ada pesan-pesan daripada Rasul, dari para nabi, supaya jangan mentaati setan, mentaati ajakan-ajakan setan. Jamaah rahimakumullah, setan itu bisa syayatinul insi, bisa syayatinul jin. Bisa setan dari bangsa manusia, bisa setan dari bangsa jin. Karena setan itu adalah predikat. Jadi setan itu bukan makhluk, bukan. Setan itu sebutan atau label untuk makhluk Allah. Kalau makhluk Allah yang menentang Allah itu dari bangsa jin, maka di situ disebut dengan setan bangsa jin atau setan. Begitu juga manusia menentang Allah, maka dia sebutannya setan juga. Jadi setan ini label untuk makhluk yang menentang Allah. Iblis kadang-kadang disebut setan juga karena menentang Allah. Setan itu, hadirin, kalau datang kepada seseorang, ini biasanya pertama ajakannya diajak untuk mukhalafah, diajak untuk menentang perintah-perintah Allah. Udah nggak usah sholat bang, udah nggak usah puasa, udah nggak usah sedekah, baik-baik amat sama orang sih, udah. Pokoknya semua perintah Allah sama dia dibantah aja. Kalau ada orang datang pada kita, dia ngajak seperti ini, dia ngajak supaya berhenti sholat, dia ngelarang supaya jangan sedekah, jangan puasa, maka orang itu setan namanya. Atau kalau bukan setan, itu orang yang memang lagi kesetanan, lagi demen sama setan, dia lagi bersama setan. Begitu juga kalau ada bangsa jin, maksudnya tidak terlihat, ada ajakan-ajakan
kepada kita, udah nggak usah sholat, dingin-dingin begini, tidur aja lagi tidur. Udah nggak usah sedekah, nanti kan masih harus ngitung, ini belum buat cicilan motor, belum buat itu BTN segala macam. Udah nggak usah, maulid kan masih besok bisa lagi. Akhirnya kalau jadi nyembah, maka bisikan-bisikan ini setan bangsa jin, setan itu. Tapi kalau jamaah al-abror ambil aja. Sama jamaah al-abror pasti dilawan, pasti kagak kok mah. Sholat pokoknya tetap, pokoknya nyumbang tetap nyumbang, puasa tetap puasa. Besokannya saudara, setan datang lagi. Kalau yang pertama ajakannya menentang Allah, jangan sholat, jangan puasa, jangan sedekah. Tapi kedatangan yang kedua, setan datang lagi. Dia datangnya bukan untuk menentang Allah, tapi untuk ngajak, ayo sholat, ayo sedekah, ayo puasa. Terusin bang, sholat bang, terusin sampai abang keluar karomahnya, sampai abang mulia dan gak ada yang lebih mulia dibanding abang. Seneng tuh. Kalau seneng ini namanya ujub. Sedekah juga nggak dilarang sama setan. Ini kedatangan kedua nggak dilarang. Sedekah terus cakep. Udah pokoknya mau dia yatim kayak mau ke masjid, mau ke apaan aja, pokoknya sedekah aja. Jangan berhenti bang, terus, pokoknya sedekah terus. Jadi ngajak untuk ngikutin perintah Allah, tapi dibisikin hatinya. Cakep bang. Pokoknya di kampung ini yang paling dermawan cuma abang doang. Ujub akhirnya sama amalnya. Begitu juga puasa. Kedatangan yang kedua ini, setan nggak mengajak orang untuk menentang puasa. Jangan puasa, nggak puasa bang, udah puasa. Pokoknya puasa terus sampai abang jadi orang paling tinggi derajatnya dan semua orang rendah di hadapan abang. Jadi nanti pada cium kaki abang semua. Ini godaan setan yang kedua. Kalau nurut dalam hatinya ada ujub, seorang ini kemudian nurut dan iya, udah cuma gua doang ini main bisa begini. Orang-orang mah jauh surganya. Kayaknya gue yang megang kunci surga. Kalau begini berarti ini udah nurutin setan. Ujub soalnya ada kebanggaan dalam ibadahnya. Demikian juga ilmu hadirin. Demikian juga ilmu atau ngaji. Ngaji awalnya udah ngaji, ajar segala ditentang, nggak tetap ngaji tetap. Habis ngaji ada yang miskin lagi. Cakep banget lu tadi ceramah. Cuma lu doang yang bisa. Kalau nurut berarti nurut sama setan. Itu namanya ta'budus syaitan. Itu namanya menyembah setan. Ini yang namanya godaan setan bisa dua cara. Cara yang pertama, diajak kita untuk menentang perintah-perintah Allah. Cara yang kedua, kita nggak disuruh menentang perintah Allah, tapi dibisikin kita terus. Dan dengan perintah-perintah Allah yang terus kita laksanakan, maka setan bisikin cuma ente doang yang begitu, yang lain mah kalah. Mungkin kalau masih ada nabi, ente mah dia akan jadi nabi kali. Begitu tuh setan. Jemaah Allah, ada setan, ada nafsu. Nafsu ini lain lagi. Nafsu ini adanya dalam diri kita sendiri. Nafsu adalah bagian, kalau dimutlakkan, kalau sebutan nafsu secara mutlak gitu ya, tidak ada kaidah apa-apa, maka itu adalah dorongan jiwa yang selalu mengajak untuk menentang Allah. Itu yang namanya nafsu. Lengkapnya disebut dengan an-nafsul ammarah bisu. Nafsu yang selalu menyuruh keburukan, namanya nafsu. Pembagiannya sebenarnya ada an-nafsul lawamah, ada an-nafsul mutmainnah. Tapi kalau disebut nafsu gitu aja pasti nafsu yang buruk. Nah, nafsu ini juga biasanya bisikin kita. Kalau nggak ada orang yang datang kepada kita, berarti nggak ada setan yang masa manusia, nggak ada. Begitu juga nggak ada bisikan dari luar, berarti setan bangsa jin nggak ada. Tapi masih ada nafsu. Nafsu itu bisikan yang mirip-mirip dengan setan. Kalau ada nafsu ngajak kita untuk menentang perintah-perintah Allah, untuk menentang syariat, maka nafsu itu adalah nafsu yang sudah bersekutu dengan setan.
nafsu yang sudah kerja sama dengan setan. Temennya nafsu emang setan, temennya. Kalau ada nafsu yang dia ngajak menentang Allah, maka dia temennya setan. Itu nafsu temennya setan. Ada yang dalam diri kita. Atau nafsu sebenarnya dia tidak mengajak menentang setan, tapi pakai cara setan yang kedua. Diajak untuk menyembah Allah, diajak untuk taat pada Allah, cuma dibisiki. Biasanya hadirin, nafsu atau hawa nafsu ini omongannya rayonnya 3. Biasanya pertama nih, kita diajak untuk menentang perintah Allah, suruh sholat, nanti nafsu ntar aja bang, tuaan dikit, jangan sekarang, puas-puasin dulu ngaji mah, jangan sekarang, nanti abang lagi ngaji penasaran belum main ke Depok, belum main ke ini ya, temen-temen gua udah kenyang banget kayaknya, pengalamannya banyak, udah ntar aja bang, tuaan dikit. Kalau jamaah bro mau dilawan ya, tetap ngaji pokoknya, tebel semua, tetap pokoknya saya mau ngaji. Nafsu bilang, walaupun nafsu bilang entar aja bang, tuaan dikit kalau mau tobat mah, tetap saya mau sekarang tobat, kata jamaah. Alhamdulillah, udah akhirnya tobat, ngaji malam Senin ngaji Banggi ya, Selasa ngaji, Rabu ngaji, Kamis ngaji, terus Sabtu ngaji, Minggu ngaji, udah ketemu Senin lagi aja ngaji lagi, terus ngaji terus. Nah nafsu bilang, udah apa bang? Kata nafsu, jangan keras-keras sama diri abang, jangan keras-keras, ntar malah ngelawan dia. Pelan-pelan aja kalau mau ngaji mah, seminggu sekali aja, begitu tuh omong itu. Kalau mau ngaji boleh sih ngaji sekarang, kalau usah nungguin tua, tapi jangan banyak-banyak, seminggu sekali aja itu ngaji. Sholat juga begitu, jangan semuanya kok bang sholat, ya paling gak maghrib aja yang ramean, kan bisa dilihat sama orang. Nafsu tuh dibisikin, jadi sama dia diizinin tapi jangan banyak-banyak. Alasannya apa? Kesian bang, diri abang kan badan kan punya hak juga, istirahat deh badannya, jangan buat ibadah mulu tuh nafsu tuh. Yang ketiga biasanya saudara, ini pakai caranya setan. Yang ketiga, kalau tetap dilawan, namanya orang ngaji terus ya dilawan. Ente godain saya ajarnya. Wajdi si Wajdi udah lagi godain Wajdi godain saya, ente Wajdi godain gua aja. Dan tetap pokoknya gue tetap ngaji, tetap sholat, tetap datang lagi tuh nafsu, ada bisikan lagi tuh. Ya udah terusin datang ngaji, seminggu boleh 14 kali. Sholat sunnah terus bang. Nanti abang jadi orang paling mulia, abang jadi wali, semua orang harus cium tangan sama abang. Tuh, nafsu tuh begitu tuh, mirip sama godaan setan yang kedua, cara kedua. Memang sebetulnya setan. Jamaah rahimahullah, ini pentingnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yang namanya ta'awudz. Ta'awudz itu bukan hanya sekedar bacaan yang dituntut, yang sifatnya sunnah, bukan. Tapi ta'awudz itu ikrar bahwa a'udzubillah, aku berlindung kepada Allah. Artinya kita memang kalau tanpa Allah nggak bisa apa-apa. Ya di mana-mana musuhnya. Belum nafsu, belum musuh setan. Setan itu kagak sendiri kalau datang, banyak. Ibaratkan dalam satu riwayat itu, orang mukmin itu ketika mau ibadah, yang mukminnya masih setengah-setengah artinya, itu ketika mau ibadah, maka setan merubung, saudara. Setan merubung kayak madu yang dikerubungin sama lalat. Madu satu tetes dikerubungin sama lalat gimana sih? Tetes doang dikerubungin sama lalat. Itu kalau kita nggak berlepas diri dari kebisaan kita, kalau kita nggak a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya Allah aku berlindung kepadamu dari setan yang terkutuk, kita ikrar bahwa ya Allah saya nggak bisa apa-apa, nggak bisa, saya nggak bisa, cuma Engkau yang bisa menolong saya. Kalau kita udah berlepas diri, kita udah ngaku kita nggak bisa apa-apa, Allah yang handle, udah gua aja yang ngurusin. Artinya Allah turun tangan langsung.
Kalau udah Allah yang turun tangan, setan pasti kabur. Caranya dengan benar-benar at-tabarri minal hauli wal quwwah. Caranya dengan sungguh-sungguh menyatakan saya nggak bisa apa-apa ya Allah, segini banyak godaannya, begitu banyak setan-setannya, sungguh saya nggak bisa. Ya Allah, saya nggak bisa. Mungkin saya bisa melaksanakan perintahmu, mungkin saya bisa meninggalkan laranganmu, tapi ini yang bisikin masih ada aja. Yang namanya bangga sama diri, yang namanya takabur kok masih ada aja ya Allah. Cuma Engkau yang bisa menolong saya. Ampunin saya, lindungi saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Atau a'udzubillahis samiil 'alim minasyaitonirrajim wa hamazihi wa nafthihi wa nafthihi. Banyak sigat ta'awudz itu. Ikrar ini, ikrar yang bentuknya ta'awudz atau ikrar yang dari dalam hati kita bahwa la haula wa la quwwata illa billah, bahwa kita nggak bisa apa-apa, ini membuat nanti Allah langsung turun untuk bantu kita. Itu yang disebut dengan wahwa yatawallas sholihin. Allah yatawallas sholihin. Allah yang akan menghandle, Allah yang akan mengcover, Allah yang akan ambil alih urusan orang-orang mukmin, Allah yang akan ambil alih urusan orang-orang yang mohon perlindungan kepada Dia. Karena kalau bukan Allah nggak bisa kita. Dari dulu ya setan sama kita kan tuan setan. Dari dulu dia. Yang bangsa jin juga umurnya lebih tua dibanding kita, nafsu ya godaannya ada aja. Maka kita mohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan, dari bisikan-bisikan nafsu. Mudah-mudahan Allah melindungi kita dan Allah memberikan kita kemampuan istiqomah untuk taat dan ibadah. Dikurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.